Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita ketemu lagi dengan melanjutkan cerita tentang Nabi Adam alaihi salam bagian yang keempatnya ya guys. Oke, kita mulai saja. Iblis terusir dari surga. Kelompok yang berpegang teguh pada pendapat kedua mengajukan pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab. Mereka berkata, tidak diragukan lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir iblis ketika ia menolak bersujud di hadapannya, sehingga dia memerintahkan iblis untuk keluar dari surga dan turun darinya. Perintah tersebut bukan merupakan bagian dari perintah syariat yang memungkinkan untuk diingkari, tetapi merupakan urusan takdir yang tidak bisa dihindari dan ditolak. Oleh sebab itu, Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai makhluk yang terhina. Quran Surat Al-A'raf ayat 18. Allah juga berfirman, maka turunlah kamu dari surga itu, karena kamu telah menyombongkan diri di dalamnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 13. Juga Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Quran Surat Shad ayat 77. Damir kata ganti dari kata minha pada ayat tersebut merujuk pada kata al-jannah, surga, atau as-sama, langit, atau al-manzilah, tempat kedudukan. Sebagaimana telah dimaklumi, iblis tidak lagi bisa berkutik ketika ia diturunkan dari surga atau ia dijauhkan darinya. Ia tidak bisa berdiam di dalam surga, tidak bisa berlalu lalang, dan tidak bisa mondar-mandir di dalamnya. Mereka berkata, hal ini seperti yang dipahami dari hubungan struktur kalimat pada ayat Al-Quran yang secara eksplisit menjelaskan bahwa iblis membisikkan pikiran jahat kepada Adam dan menasehatinya dengan mengatakan, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa. Quran Surat Toha ayat 121. Begitu juga dengan mengatakan, maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Dan ia, setan, bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Quran Surat Al-A'raf 20 sampai dengan 22 sampai akhir ayat. Ayat ini menjadi dalil yang nyata bahwa iblis, setan, berkumpul bersama Adam dan Hawa di dalam surga yang ditempati oleh keduanya. Dengan begitu, hal ini membuktikan bahwa iblis tidak dilarang untuk berkumpul bersama Adam dan Hawa di dalam surga dengan cara melewatinya,
bukan dengan cara menempati surga. Iblis menggoda Adam dan Hawa dari pintu surga atau dari bawah kolong langit. Ketiga pendapat tersebut masih dalam tataran khilafiyah. Beda pendapat, wallahu alam. Hujah, dalil yang digunakan oleh orang-orang yang berpendapat seperti itu diantaranya adalah riwayat hadis yang berasal dari Abdullah bin Imam Ahmad di dalam kitab Az-Ziyadat dari Hubdah bin Khalid, dari Hamad bin Salamah, dari Humaid, dari Hasan al-Basri, dari Yahya bin Dumrah as-Saidi, dari Ubay bin Ka'ab. Ia berkata, ketika Adam diambang kematian, ia menginginkan buah anggur surga. Lalu anak-anaknya segera pergi untuk mencarinya. Para malaikat pun menemani mereka seraya berkata, hendak pergi kemana, wahai putra-putra Adam? Mereka menjawab, sesungguhnya ayahku ingin makan buah anggur surga. Para malaikat berkata, pulang lagi saja kalian, usaha kalian cukup sampai di sini saja. Ketika telah sampai di rumah, mereka mendapati ayah mereka telah wafat. Mereka segera memandikannya, memberi wewangian, dan mengafaninya. Jibril dan para malaikat yang berada di belakangnya mengerjakan sholat jenazah untuknya. Mereka berkata, inilah amaliyah yang disunahkan kepada kalian dalam mengurus orang-orang yang meninggal di antara kalian. Demikianlah sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Asakir di dalam kitab Mukhtasarnya juz 4 halaman 226. Hadis ini akan kami jelaskan nanti berikut dengan sanadnya dan redaksinya yang utuh dalam pembahasan tentang wafatnya Adam. Mereka berkata, seandainya surga yang pernah ditempati oleh Adam itu tidak dapat dicapai, anak-anaknya pasti tidak akan mencari buah anggur tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa surga tersebut ada di bumi, bukan di langit. Wallahu a'lam. Mereka juga berkata, dalil yang menyatakan bahwa huruf alif dan lam pada kata al-jannah, surga itu yang terdapat di dalam firman Allah, wahai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga. Quran Surat Al-A'raf ayat 19 menunjukkan bahwa surga yang dijanjikan Allah kepada Adam itu tidak sama dengan surga dalam pandangan seorang muslim. Akan tetapi hal itu menunjukkan hubungan kalimat. Sesungguhnya Adam itu diciptakan dari tanah dan tidak akan pindah ke langit. Beliau diciptakan untuk menempati bumi. Oleh sebab itu Allah memberitahu kepada malaikat melalui firman-Nya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Mereka mengatakan bahwa hal seperti itu juga terjadi seperti dijelaskan di dalam firman Allah berikut ini. Sesungguhnya kami telah menguji mereka musyrikin Mekah sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun itu. Quran Surat Al-Qalam ayat 17. Huruf alif dan lam yang ada pada kata al-jannah pada ayat tersebut bukan menunjukkan pengertian umum, juga bukan menunjukkan makna redaksional yang biasa digunakan, melainkan mengandung pemikiran menunjukkan adanya keterkaitan istilah kata. Pada ayat
tersebut maksud al-jannah berarti al-bustan yang bermakna kebun. Mereka berkata, disebutkannya kata hubut turun bukan berarti turun dari langit. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, difirmankan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atas dirimu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu. Quran Surat Hud ayat 48. Saat itu Nabi Nuh alaihi salam sedang berada di kapal yang berlabuh di Bukit Al-Judi. Kemudian banjir disurutkan dari muka bumi. Setelah itu beliau dan kaumnya diperintahkan untuk hubut, turun dari kapal ke daratan bumi dengan diberkahi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, pergilah kamu sekalian ke suatu kota, pasti kamu sekalian memperoleh apa yang kalian minta. Quran Surat Al-Baqarah ayat 61. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Penggunaan kata ihbit banyak dijumpai di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan di dalam aplikasi bahasa Arab. Mereka berkata, penggunaan kata tersebut tidak saling kontradiktif, tetapi dipahami dari konteks realitasnya. Dalam hal ini, surga yang dihuni oleh Nabi Adam alaihi salam berada di tempat yang lebih tinggi dari daratan yang ada di muka bumi. Di dalamnya terdapat berbagai macam pepohonan, buah-buahan, tempat berteduh, kenikmatan, kesenangan, dan kebahagiaan sebagaimana difirmankan olehnya. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Quran Surat Toha ayat 118. Maksudnya, batin Anda tidak akan terhina oleh rasa lapar dan lahir Anda tidak telanjang. Allah juga berfirman, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Quran Surat Toha ayat 119. Maksudnya, batin Anda tidak merasakan kehausan dan lahir Anda tidak merasakan panasnya sinar matahari. Ayat di atas menunjukkan adanya perbandingan di antara kedua keadaan, yaitu keadaan ketika keduanya berada di tengah-tengah malaikat. Ketika Adam memakan buah pohon yang dilarang, beliau pun diturunkan ke bumi yang penuh dengan kesengsaraan, kelelahan, kesukaran, kesedihan, kekerasan, kesulitan, cobaan, dan ujian. Bumi itu dipenuhi dengan berbagai macam agama, tingkah laku, dan perbuatan. Di dalamnya juga dipenuhi dengan berbagai macam tujuan, keinginan, ucapan, dan perbuatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagi kamu sekalian ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 36. Hal ini bukan berarti mereka berada di langit sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, dan kami berfirman sesudah itu kepada Bani Israel, diamlah di negeri ini
Lalu ketika datang masa berbangkit, niscaya kami datangkan kamu sekalian dalam keadaan bercampur baur dengan musuhmu. Quran Surat Al-Isra ayat 104. Jelas kiranya bahwa mereka menetap di muka bumi, bukan berada di langit. Mereka juga berkata, pendapat ini bukan merupakan furu, sempalan dari pendapat yang mengingkari sudah adanya surga dan neraka saat ini karena tidak ada relevansi di antara keduanya. Semua pendapat tersebut berasal dari sebagian ulama dahulu, ulama salaf, dan sebagian besar ulama kontemporer, ulama khalaf. Mereka berkeyakinan bahwa saat ini surga dan neraka sudah ada sebagaimana dikemukakan oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Wallahu a'lam bishawab. Bisikan iblis kepada Nabi Adam untuk memakan buah terlarang. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu keduanya digelincirkan oleh setan darinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 36. Maksudnya digelincirkan dari surga itu dan keduanya dikeluarkan dari keadaan semula. Quran Surat Al-Baqarah ayat 36. Maksudnya Adam dan Hawa dikeluarkan dari keadaan semula, surga yang penuh dengan kenikmatan, kemewahan, dan kebahagiaan menuju ke tempat bumi yang penuh dengan kejenuhan, keletihan, dan kesengsaraan. Hal itu disebabkan oleh godaan setan yang telah menjerumuskan mereka berdua sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Quran Surat Al-A'raf 20. Perkataan setan, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Maksudnya, seandainya kamu berdua memakan buah pohon yang ada di dalam surga ini, kalian akan menjadi malaikat atau kalian akan kekal berada di dalam surga. Dan ia, setan bersumpah kepada keduanya. Maksudnya, setan telah menyatakan sumpahnya tentang hal di atas kepada keduanya, Adam dan Hawa. Sesungguhnya aku, setan, adalah termasuk yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Quran Surat Al-A'raf 21. Hal ini juga dijelaskan di dalam ayat lainnya. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan mengatakan, wahai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa. Quran Toha 120. Maksudnya, maukah aku tunjukkan kepadamu tentang sebatang pohon yang jika engkau memakan buahnya akan membuat engkau menjadi kekal selamanya dengan berbagai macam kenikmatan yang telah kau rasakan di dalamnya. Engkau akan terus-menerus berada di dalam kerajaan surga yang tidak akan pernah hancur dan binasa. Kata-kata setan ini hanya merupakan tipu daya, muslihat, dan informasi yang bertolak belakang dengan kenyataan sebenarnya. Adapun
maksud dari perkataan setan tentang pohon huldi yang jika dimakan buahnya oleh Adam dan Hawa, maka keduanya akan kekal di dalam surga adalah sejenis pohon seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami. Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari Abu ad-Dahhab. Aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebatang pohon yang jika seorang pengendara melewati naungan pohon itu selama 100 tahun, niscaya ia tidak akan dapat melewatinya, yaitu pohon huldi. Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang sama juga diriwayatkan dari Gundar dan Hajjaj yang berasal dari Syu'bah. Demikian juga diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tayalisi di dalam kitab Musnadnya yang juga berasal dari Syu'bah. Gundar berkata, saya bertanya kepada Syu'bah, itukah pohon huldi yang dinamakan buahnya oleh Adam dan Hawa? Ia menjawab, pohon huldi itu yang dinamakan buahnya oleh Adam dan Hawa, bukan di dalam surga. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini secara tunggal. Hawa membujuk Nabi Adam untuk memakan buah terlarang. Firman Allah, maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya mencicipi buah pohon itu, tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, maka mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Quran Surat Al-A'raf ayat 22. Adapun Hawa lebih dulu memakan buah pohon itu sebelum Adam, dan ialah yang mendesak Adam untuk memakannya. Wallahu alam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berikut ini mengandung makna seperti di atas. Diriwayatkan dari Bashar bin Muhammad, dari Abdullah, dari Ma'mar, dari Hammam bin Munabit, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau bukan karena Bani Israel, niscaya tidak ada daging yang rusak. Kalau bukan karena Hawa, niscaya tidak akan ada wanita yang mengkhianati suaminya. Hadis riwayat Bukhari. Bukhari meriwayatkan hadis ini secara tunggal. Hadis ini juga diriwayatkan di dalam kitab Asy-Syahihain, Bukhari dan Muslim, dari hadis riwayat Abu Razak, dari Ma'mar, dari Hammam, dari Abu Hurairah, dengan redaksi hadis seperti di atas. Di samping itu diriwayatkan juga oleh Ahmad bin Muslim, dari Harun bin Ma'ruf, dari Abu Wahab, dari Amr bin Al-Haris, dari Abu Yunus, dari Abu Hurairah, dengan redaksi seperti di atas. Di dalam kitab Taurat yang berada di tangan para ahli kitab juga dijelaskan makhluk yang menunjukkan kepada Hawa untuk memakan buah pohon itu adalah seekor ular dalam rupa yang sangat indah dan bertubuh besar. Pada akhirnya Hawa memakan buah itu karena terpengaruh oleh tipu muslihatnya. Adam juga ikut memakannya. Di dalam kitab Taurat itu sama sekali tidak disebutkan nama iblis. Selanjutnya diceritakan, seketika itu juga maka keduanya menjadi terbuka.
Keduanya baru menyadari kalau tubuhnya masing-masing dalam keadaan telanjang. Selanjutnya mereka berdua menemukan daun-daun pohon tin. Keduanya lalu menganyam daun-daun itu untuk dijadikan sebagai penutup tubuh. Jadi Adam dan Hawa masih dalam keadaan telanjang ketika berada di dalam surga. Berkaitan dengan hal ini, Wahab bin Munabbih berkata, pakaian keduanya Adam dan Hawa adalah cahaya yang menutupi kemaluan mereka berdua. Penjelasan kitab Taurat di atas merupakan suatu kesalahan fatal, bahkan telah terkontaminasi oleh tangan-tangan jahil dari kalangan ahli kitab. Sesungguhnya banyak dari kalangan ahli kitab yang tidak memahami bahasa Arab dengan pemahaman yang baik. Mereka juga tidak memiliki ilmu yang memadai untuk memahami kitab suci tersebut. Padahal Al-Quran secara eksplisit telah menunjukkan bahwa Adam dan Hawa memakai pakaian sebagaimana firman-Nya. Ia, setan, menanggalkan dari keduanya pakaiannya masing-masing untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka berdua. Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Ayat ini tidak mempunyai penafsiran makna lainnya. Wallahu alam. Ibnu Abi Hatim berkata, Ali bin Hasan bin Askab telah menceritakan kepada kami. Ali bin Hashim telah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Ubay bin Ka'ab, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dalam bentuk seorang laki-laki yang tubuhnya sangat tinggi dan rambutnya sangat lebat. Tubuhnya seperti pohon kurma yang menjulang sangat tinggi. Nahlah Sahuk. Ketika beliau memakan buah pohon itu, terlepaslah pakaian dari tubuhnya. Hal pertama yang tampak dari pandangan mata beliau adalah auratnya. Saat beliau melihat auratnya, beliau merasa sangat tertekan di dalam surga. Rambut beliau dipegang oleh pohon itu dan beliau melepasnya. Selanjutnya Allah yang maha mulia dan maha tinggi memanggil beliau, engkau hendak lari dariku, wahai Adam? Ketika beliau mendengar suara Tuhannya, beliau menjawab, tidak wahai Tuhanku, tetapi aku merasa malu. As-Sauri menceritakan dari Ibnu Abi Laili, dari Minhal bin Amru, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas berkaitan dengan firman Allah, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Quran Surat Al-A'raf ayat 22, maksudnya adalah daun-daun pohon tin. Sanad hadis ini sahih, tetapi seakan-akan penyebutan daun-daun pohon tin itu diambil dari penjelasan ahli kitab. Namun dilihat dari zahir ayat secara eksplisit menunjukkan makna yang lebih umum dari makna khusus, dengan menentukan sebagai daun-daun pohon tin itu. Pendapat yang lebih aman adalah membiarkan ayat tersebut sesuai makna lahiriahnya yang bersifat umum
dan tidak menafsirkan sesuatu yang hanya mempersulit diri sendiri. Wallahu a'lam. Al-Hafiz Ibnu Asakir meriwayatkan dari jalur riwayat Muhammad bin Ishaq dari Hasan bin Zakwan, dari Hasan Al-Basri, dari Ubay bin Ka'ab. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Sesungguhnya kakek moyang kalian, Adam, tubuhnya seperti pohon kurma yang sangat tinggi, hingga mencapai 60 hasta. Rambutnya sangat lebat hingga menutupi auratnya. Setelah beliau melakukan kesalahan di surga, tampaklah baginya auratnya. Beliau pun keluar dari surga dan menjumpai sebatang pohon. Pohon itu lalu memegang ubun-ubun beliau. Selanjutnya Tuhannya berseru, 'Engkau melarikan diri dariku, wahai Adam?' Adam menjawab, 'Tidak, wahai Tuhanku, akan tetapi aku merasa malu berkaitan dengan peristiwa yang telah menimpa diriku.'" Hadis yang juga diriwayatkan dari jalur riwayat Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah, dari Hasan, dari Yahya bin Dumrah, dari Ubay bin Ka'ab, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat hadis ini lebih sahih sebab nama Hasan tidak disebutkan berurutan dengan Ubay. Hadis yang sama juga diriwayatkan melalui jalur riwayat Haitsamah bin Sulaiman Al-Atrabulisi, dari Muhammad bin Abdul Wahab Abi Kursyafah Al-Aqsalani, dari Adam bin Abi Iyas, dari Sinan, dari Qatadah, dari Anas bin Malik. Hadis ini marfu. Guys, sampai di sini dulu ya bagian yang keempatnya. Nanti kita sambung di bagian yang kelimanya ya. Oke guys, sampai di sini dulu. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.